Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan part yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Jebakan Catur Tingkat Tinggi ala Levon Aronian, satu blunder Ian Nepomniachtchi berakibat fatal. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Speed Chess Championship Main Event 2020, tepatnya pada hari kelima, yang berlangsung pada tanggal 12 November 2020, sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Rusia, yaitu Ian Nepomniachtchi, yang berposisi atau berperingkat 4 dunia, menghadapi Grandmaster Armenia, yaitu Levon Aronian, yang menempati posisi atau peringkat 6 dunia. Jadi ini adalah pertarungan yang sangat menarik di antara top 10 Grandmaster dunia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Levon Aronian menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2781, sedangkan lawannya yaitu Ian Nepomniachtchi menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2784. Terdapat perbedaan yang sangat tipis di antara rating FIDE keduanya. Ian Nepomniachtchi memulai permainan dengan pion menuju B3. Ini adalah pembukaan Nimzo Larsen attack. Kuda F6. Ini masih dalam pembukaan Nimzo Larsen attack atau serangan Nimzo Larsen, namun dalam variasi Hindia. Gajah B2, pion G6. Dan karena kuda hitam terkena pin, inilah yang dimanfaatkan oleh putih dengan melakukan langkah pion menuju E4. Ini akan sangat berbahaya bagi hitam apabila hitam menerima ajakan dari putih, misalkan dengan kuda pukul pion, maka jelas gajah pukul benteng. Dan dalam situasi seperti ini, jelas Ian Nepomniachtchi akan menang dengan mudah. Kita kembali. Namun di sini tentu saja Levon Aronian mengetahui akan maksud dari Ian Nepomniachtchi tersebut, sehingga Levon melakukan langkah yang lebih defensif dengan melakukan langkah pion menuju D6, menjaga agar pion putih tidak maju ke petak E5 yang tentu saja akan sangat berbahaya bagi hitam. Apa balasan putih di sini? Dengan pion menuju G3, persiapan fancy atau gajah juga. Lalu gajah G7, gajah G2 dan pion C5. Mencoba menguasai petak pusat dengan menempatkan pion hitam di petak C5. Kuda E2, kuda C6, rokade pendek oleh putih dan dilanjutkan juga dengan rokade pendek atau rokade sep raja oleh hitam. Pion menuju D4, mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh putih. Apa balasan hitam? Ya, dengan pion C pukul D4 dan kuda pukul D4. Di sini, hitam melakukan langkah selipan terlebih dahulu dengan melakukan langkah gajah menuju G4 dengan tempo mengancam menteri putih sekaligus menguasai petak diagonal H5 hingga D1. Kuda menutup ancaman tersebut ya di petak E2 dan menteri menuju C8 untuk memperkuat tekanan atau memperkuat posisi di petak diagonal C8 hingga H3, di mana terdapat menteri hitam dan gajah hitam di petak diagonal tersebut. Pion menuju C4, gajah H3 dengan maksud mengajak pertukaran gajah dengan putih. Kuda G2, gajah pukul gajah di G2 dan raja pukul gajah di G2. Benteng D8, ini langkah yang cukup bagus ya. Karena apa? Menempatkan benteng di lajur D, yang mana berada dalam satu tempat atau lajur yang sama dengan menteri putih. Artinya, benteng hitam mengancam menteri putih secara tidak langsung. Benteng menuju B1, pion A6, kuda F4, pion E6, menteri E2, pion B6, benteng B menuju C1 dan menteri menuju B7. Ini juga langkah yang bagus. Kenapa? Karena hitam atau menteri hitam ditempatkan di petak diagonal A8 hingga H1, di mana terdapat
Raja Putih juga di petak diagonal panjang tersebut. Sehingga jelas ya, hitam memberikan ancaman terhadap Raja Putih secara tidak langsung. Untuk menutup resiko bahaya tersebut, Putih melakukan langkah pion menuju F3, menjaga Raja Putih agar lebih aman. Pion B5 mengajak pertukaran pion di sini oleh hitam. Apa respon Putih? Dengan benteng F menuju D1, benteng A menuju C8, kuda D3, kuda D7, gajah pukul gajah di G7. Nah, kita kembali ya. Di sini langkah dari kuda hitam menuju D7 membuat gajah putih berada dalam posisi lowong. Sehingga di sini gajah putih harus memukul gajah hitam. Jika tidak akan sangat berbahaya bagi gajah putih ya. Gajah putih pukul gajah hitam dan raja pukul gajah putih. Menteri E3. Kita kembali. Menteri E3. Kuda D menuju E5. Kuda F2. Menteri A7 mengajak pertukaran dengan Menteri Putih. Namun di sini Menteri Putih tak menerima dengan melakukan langkah kuda menuju F1. Ini tujuannya jelas ya, untuk memberikan bantuan atau memberikan pengamanan terhadap Menteri Putih dengan keberadaan kuda di petak F1. Sehingga saat misalkan Menteri Hitam pukul Menteri Putih, maka bisa kuda putih pukul Menteri Hitam. Namun di sini balasan dari hitam tidak memukul menteri tersebut, melainkan dengan melakukan langkah pion B pukul C4. Dan di sini putih melakukan langkah selipan dengan pion ke F4. Tujuannya jelas, mengancam kuda hitam, yang mana ini penting ya dilakukan agar mengusir kuda hitam. Namun sayangnya kuda hitam pindah ke petak D3 dengan tempo mengancam benteng putih. Sehingga di sini adalah sebuah keharusan bagi putih dengan melakukan langkah kuda putih pukul kuda hitam, pion pukul kuda putih, dan benteng pukul D3. Menteri B7, kuda D2, pion D5, dan di sini melakukan langkah kuda menuju F3. Pion D pukul E4. Ini adalah langkah yang bagus dari seorang Levon Aronian, dan balasan ideal dari putih seharusnya adalah dengan benteng putih pukul benteng hitam terlebih dahulu. Namun di sini faktanya putih melakukan langkah menteri pukul pion. Ini adalah blunder. Ini adalah blunder dari Ian Nepomniachtchi yang membuat dirinya langsung kalah di 1 hingga 2 langkah ke depan, dan juga membuat dirinya langsung kalah materi ya. Padahal ini adalah langkah normal kan kalau kita lihat. Karena di sini pion hitam pukul pion putih, maka menteri putih pukul pion hitam, jelas kan? Tapi ini adalah langkah blunder. Kenapa langkah blunder? Nanti akan Tarigan Catur jelaskan sembari melangkahkan langkah-langkah selanjutnya ya. Di sini melakukan langkah menteri pukul pion yang adalah blunder. Ini dimanfaatkan dengan baik oleh hitam dengan melakukan langkah benteng pukul benteng di D3 dan menteri pukul benteng di D3. Inilah saatnya Levon Aronian melakukan trik atau jebakan dengan memanfaatkan keberadaan menteri putih yang ada di petak D3. Namun sebelum melangkahkan langkah jebakan tersebut, Tarigan Catur coba beri waktu kepada penonton semua, langkah apa yang terbaik dari hitam di posisi seperti ini yang membuat Ian Nepomniachtchi langsung kalah dari segi materi. Langkah apakah itu? Ya, ini adalah langkah kejutan dengan melakukan langkah kuda menuju E5. Pengorbanan kuda yang sangat bagus karena nantinya benteng hitam dapat memukul benteng putih. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa, dan juga pengorbanan kuda ini disertai dengan tempo kuda hitam mengancam menteri putih. Jadi ini adalah langkah yang sangat kompleks yang langsung membuat peta persaingan di papan langsung berubah dan Levon langsung mendominasinya dengan baik.
Di sini balasan dari Ian adalah dengan menteri menuju E3. Namun ini adalah langkah yang ya bisa dikatakan percuma ya, karena setelah benteng pukul benteng, di sini tidak boleh menteri pukul benteng. Karena jika menteri pukul benteng maka jelas menteri pukul kuda skak, dan di sini akan sangat berbahaya bagi Raja Putih. Misalkan Raja Putih pindah ke sini ya, akan sangat susah. Bisa aja kuda melakukan langkah ke D3 dengan tempo mengancam menteri putih, dan setelah misalkan menteri pindah, jelas skak saja. Raja bisa pindah kemana? Misalkan raja pindah ke sini, maka sulit ya, posisinya sangat sulit sekali. Maka di sini akan ada tempo skak, terus menteri skak di D2, misalkan raja pindah ke petak H3 misalkan skak terus. Jadi akan sangat sulit bagi hitam di posisi seperti ini. Oleh karena itu, kita kembali. Maka dari itu, di sini jelas bagi putih harus melakukan langkah menteri pukul kuda skak. Setelah raja ditahan atau semacam dilindungi oleh pion hitam, maka menteri putih kembali ke petak E3 dengan tempo mengancam benteng hitam. Benteng skak di C2, raja menuju H3. Menteri D5, pion G4, pion H6, menteri A7 skak, raja F8, menteri B8 skak, raja E7, menteri A7 skak, raja D8, menteri E3. Ini sudah memasuki babak akhir, di mana Ian Nepomniachtchi masih berjuang dengan memaksimalkan tempo skak terus untuk dapat memenangkan permainan, atau setidaknya membuat remis, karena memang secara posisi sudah kalah ya. Pion G5, pion F pukul G5, pion H pukul G5, raja G3, menteri D6 skak, raja pindah ke H3, menteri D6, raja pindah ke G3, menteri C7 skak, raja pindah ke H3, dan di sini menteri hitam menuju C3, mengajak pertukaran dengan menteri putih. Tidak menerima, menteri melangkah ke E4, dan benteng menuju F2. Raja mendekatkan diri ke petak G3 sekaligus melindungi kuda. Benteng pukul pion di A2, menteri pukul pion di E6, pion A5, menteri G8 skak, lagi-lagi memaksimalkan tempo skak. Raja C7, menteri skak di H7, raja ke B6, menteri ke G8, menteri skak di C7, raja H3, menteri D6, menteri C8, benteng F2 mengancam kuda putih, dan untuk melindungi kuda putih, maka putih melakukan langkah menteri menuju A8, menteri C6. Ini sangat berbahaya, sehingga putih harus melancarkan tempo skak terlebih dahulu dengan menteri di B8 skak, raja A6, kuda menuju E1. Dan coba para pecinta catur sekalian tebak langkah apa yang membuat Ian Nepomniachtchi menyerah. Langkah itu adalah sebenarnya langkah yang tak terduga ya, dengan melakukan langkah benteng skak di F3. Walaupun ini mengorbankan benteng, namun Ian Nepomniachtchi mengorbankan untuk menyerah. Coba kita lanjutkan ya. Apabila partai masih dilanjutkan, apa balasan Ian Nepomniachtchi di sini? Jelas dengan kuda pukul benteng, menteri pukul kuda skak, menteri menutup. Di sini gampang saja bagi hitam dengan menteri pukul menteri, raja pukul menteri, dan kita lihat raja menuju B5. Di sini mencoba untuk memanfaatkan keberadaan pion hitam yang ada di petak yang bebas.
sehingga lebih mudah untuk promosi. Kita coba lanjutkan. Putih hanya bisa melakukan balas terbaik misalkan dengan pion menuju H4, pion pukul pion skak, raja pukul pion, raja kejar ya ke B4. Misalkan raja mencoba ke H5, maka raja pukul pion. Di sini jelas raja harus mengejar pion dulu, maka satu langkah maju, raja pukul pion. Semakin dekat promosi, pion maju ke petak G5, pion ke A2, pion ke G6, maka pion berubah menjadi menteri dan dengan tempo skak. Dan dalam situasi seperti ini jelas ya, putih akan kalah. Karena apa? Menteri hitam hanya tinggal, misalkan raja pindah ke petak F7, maka menteri hitam hanya tinggal terus skak aja terus ya. Raja pindah ke G7 misalkan, skak lagi. Misalkan raja pindah ke F7, misalkan menteri ke H8, pion maju, kita buat aja menteri menuju petak petak H7, lalu misalkan raja ke F8, maka menteri menuju H6, raja pindah ke G8, maka saat raja menutup langkah pion putih untuk promosi, maka raja hitam maju. Raja pindah ke F7 misalkan, ya skak lagi ya. Misalkan raja pindah ke petak G8, maka maju lagi. Raja pindah ke petak H7, maka gampang saja skak. Raja pindah ke petak H8, gampang saja. Raja pindah ke petak H7, menteri sini saja ya. Raja pindah ke petak H8, maka menteri skak. Raja pindah, maka raja hitam mendekat lagi. Jadi akan begitu terus sampai menteri hitam bisa pukul pion dan skak mat. Misalkan raja masih punya satu petak ke F8, ini sudah tidak bisa diselamatkan, maka menteri skak mat di F7. Inilah kemungkinan apabila partai ini masih dilanjutkan. Oleh karena itu, Ian Nepomniachtchi memutuskan untuk menyerah karena melihat sudah tidak ada lagi peluang untuk bisa setidaknya menahan imbang Levon Aronian. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.